Kalau saya sekarang mikirnya itu bukan mobilnya mobil apa, tapi speknya seperti apa. Apapun peruntukan mobilnya, tinggal requirement-nya dikasih tahu kita jelas di depan gitu. Ini mobil buat ini, pinginnya begini gitu ya. Ya udah kita tinggal sesuaiin. Pembalap-pembalap atau drifter-drifter itu ya mungkin 50% kali ya minimal sempet kepegang lah mobilnya sama kita. Ini adalah salah satu bengkel balap yang sangat populer di Indonesia. Bengkel yang terletak di BSD ini sudah banyak membangun mobil balap, baik untuk kompetisi maupun harian. Mulai dari balap touring, off-road, hingga drifting. Nama bengkelnya adalah AHT Garage. Halo, nama saya Yuda. Salah satu pemilik bengkel AHT Garage ini. Kebetulan saya juga pecinta otomotif dari dulu, memang dari kecil. Sekarang ya alhamdulillah bisa menjalanin bengkel ini sebagai salah satu pemilik, tapi yang dipercayakan untuk menjalankan sekarang saat ini saya. AHT itu sebenarnya after hour tuning. Jadi tuning mobil setelah jam kerja. Tapi karena dulu itu sebenarnya kita berangkatnya mulai dari garasi rumah saya sendiri sih. Dulu itu di tahun 2007, saya kebetulan juga pembalap dulunya. ISOM tapi touring ya, dan juga sempet drifting lah 1 atau 2 tahunan gitu. Nah dari situ saya cuma bisa kerja itu malam ngerjain mobil, karena siangnya saya masih kerja di corporate waktu itu. Nah, jadi setelah pulang kerja baru bisa ngerjain mobil. Nah, jadi ya makanya namanya after hour tuning. Dari situ lanjut ke garasinya adik saya sebenarnya di BSD. Kita 4 bersaudara cowok semua. Nah, adik saya yang paling bontot itu Regi namanya. Nah, dia sempat ngelanjutin dulu AHT. Nah, 2015 akhirnya fasilitas ini jadi. Jadi kita memang udah planning untuk sebuah usaha keluarga lah ya ke depannya nih. Jadi memang kita udah siapin dari tahun 2009 nih. Nah, untuk saat ini yang operasional di sini sekaligus memang kerja juga di sini, yaitu saya. Cuman saya pun di sini juga masih bekerja sebagai tunernya. Jadi kalau ada urusan tuning, dyno, ya masih saya yang kerja di sini. Sebenarnya sih ini banyak yang bilang bengkel AHT kan banyak yang nanya gitu ya, ini AHT itu sebenarnya bengkel apa sih gitu. Sebenarnya tuh kita awalnya bengkel yang berhubungan dengan motorsport, jadi mobil-mobil balap atau mobil-mobil yang untuk event-event tertentu gitu loh. Awalnya kita berangkat dari situ. Nah cuman along the way gitu ya, sepertinya spesialisasi kita tuh semakin mengkerucut. Spesialisasi kita tuh nggak jauh-jauh sekarang itu dari mesin, wiring, dyno, sama tuning. Apapun peruntukan mobilnya, tinggal requirement-nya dikasih tahu ke kita jelas di depan gitu. Ini mobil buat ini, pinginnya begini gitu ya. Ya udah kita tinggal sesuaiin. Itu juga nggak terlepas dari ngerjain mobil harian sih. Mobil harian juga kita masih bisa, ya pasti bisa kerjain lah ya. Kalau biasa mobil balap kan mobil harian juga bisa. Aduh, siapa aja ya? Kalau mungkin pembalap-pembalap atau drifter-drifter itu ya mungkin 50% kali ya minimal sempet kepegang lah mobilnya sama kita. Siapa aja dulu itu mungkin ya, dulu kebetulan adik saya Regi juga dia drifter tuh, Regi Fiandisa. Terus kita juga bangun mobil dari bengkel yang bawa dia. Lutfi Aziz ya, Lutfi Aziz juga di sini. Lutfi Aziz sampai sekarang masih di sini malahan dia. Terus Rio SB itu juga kebetulan mobil ISOM ya, mobil OMR dia yang City Hatch. Memang dia di kita. Jadi ya kebetulan emang kita juga ngesponsorin kalau khusus untuk Rio SB. Jadi ya sampai sekarang hubungannya masih baik, jadi kita masih terus.
Sebenarnya gini, bengkel itu di Indonesia itu kan kita sebenarnya jualan jasa ya. Jasa itu di Indonesia itu belum dihargai banget sebenarnya. Jadi struggle kita sebenarnya di situ. Nah ini nih yang satu-satunya cara yang bisa membuat labor cost atau jasa itu dihargai itu ya kayaknya sih seperti itu ya. Kualitas kerjain, kitanya bikin makin pintar. Diri kita bikin makin pintar. Ada beberapa sih sebenarnya, tapi mungkin yang paling signifikan yang waktu kita kerjasama dengan bengkelnya almarhum Ken Block dulu ya. Dulu kan dia Crawford ya. Kita sempat tuh kerjasama dengan Crawford, terus kita ikut SIMA. Mobilnya itu FT86, atau kalau di Amerika itu ya Scion FRS ya namanya ya. Nah itu, jadi kita pameran itu ada turbo kitnya, ya selayaknya mobil pameran lah, ada turbo, ada roll cage gitu-gitu, ya kita pamerin di sana. Jadi mobil ini kan sebenarnya mainan high risk tapi fun gitu ya, resikonya besar, tapi fun buat kita yang hobi. Cuman nomor satu itu sebenarnya safety dulu, jadi apapun yang mau kita bangun safety dulu. Nah jadi mobilnya itu buat apa sebenarnya? Beneran full buat balap yang kemana-mana di towing, atau mau tetap masih bisa dipakai harian gitu. Karena kalau misalnya masih ada catatan masih mau dipakai harian, ini nomor satunya malah jadi safety nih. Mobil ini nggak boleh sampai nyalakain diri sendiri atau nyalakain orang-orang lain gitu kan. Jadi ya lebih banyak konsiderasinya. Tapi kalau misalnya memang mau ngomong performance aja, ya berarti kan mesin ya. Sekarang juga lagi zaman-zamannya remap. Cuman remap ini sebenarnya kan memanipulasi atau merubah tuningan yang sebenarnya secara mechanical itu mesinnya nggak diapa-apain. Jadi dia cuma mengoptimalkan mesin yang ada. Tapi kalau kita mau lebih dari itu, ya mau nggak mau mesinnya kita bongkar. Kita bongkar, kita modifikasi, gimana caranya untuk menghasilkan tenaga yang lebih besar dari sebelumnya. Tiga mobil yang dibangun AHT itu ada tiga. Tiga-tiganya mobil drift. Yang satu RX-8, mesinnya LS, mesin Corvette. Yang kedua Silvia S13, mesinnya mesin Camaro, LS juga, LS V8 semuanya NA nih. Sama yang terakhir ada FT86, mesinnya juga sama LS 6200 cc. Itu tiga-tiganya mobil drift. Itu yang favorit, yang paling kita suka lah ya. Paling kenceng JZ sih beberapa ada yang kenceng 2JZ. RB pun beberapa ada yang kenceng di sini. Dyno kita ini kan dyno yang bacanya on wheel ya. Kebetulan bacanya agak kecil. Tapi ada konversi untuk ke BHP-nya juga. Paling gede itu kalau JZ itu kita pernah 800-900-an lah BHP. Tapi ini begitu datang V8 Amerika yang pakai supercharge, ya mereka 1000-an. Cuman mobil-mobil seperti itu sebenarnya kan kalau dipakai harian kan juga nggak realistis lah sebenarnya. Jadi ini menurut saya sih mobil-mobil weekend jatuhnya, atau mobil-mobil drift, mobil balap, mobil drag gitu. Ini nih yang powernya gede-gede. Mobil-mobil harian itu sebenarnya masih mild lah hitungannya di sini. Cuman kalau dibawa ke jalan raya itu udah lebih dari cukup. Kalau saya sendiri ya, ini lucu sih kalau karena saya itu sebenarnya sukanya Nissan. Jadi mobil yang pernah saya punya itu Nissan terus. Itu Vertex, Seviro, Nissan Laurel C33. Nah sekarang saya lagi ngerambah ke merek lain. Cuman kalau misalnya kita tahu intinya sebuah mobil itu paketnya seperti apa, merek itu sebenarnya udah nggak perlu lagi sih ya. Jadi ya kalau saya sekarang mikirnya itu bukan mobilnya mobil apa, tapi speknya seperti apa. Ya yang kedepannya sih pengennya tuh pengen bangun mobil NA yang kira-kira bisa karena semuanya dipakai harian tuh masih enak. Mau dibawa ke track drift juga masih bisa ngedrift. Ya ini sih pasti susah nih untuk bikin mobil yang bisa semuanya. Mobil tuh lebih enak bikinnya tuh yang ada spesifikasinya buat apa gitu. Nah cuman kan karena tantangannya di sini bakal susah, makanya ini yang saya ambil buat project saya berikutnya. Projectnya apa mungkin masih rahasia, nanti seiring waktu ntar kalau ngikutin AHT Garage di Instagram kita selalu ngupdate kok di situ, di story kita. Mobil biasanya tuh kalau kita ngerjainnya lama, itu bukannya kita nggak ngerjain biasanya. Tingkat kesulitan itu tinggi sekali biasanya. Nah ini biasanya justru mobil-mobil harian. Jadi misalnya dia mau bikin mobil harian, tapi mesinnya di swap,
tapi AC-nya harus dingin, power steeringnya harus ringan, requirement itu terlalu banyak gitu. Jadi nggak boleh overheat, harus bisa pakai Pertamax biasa gitu. Nah, ini nih hal-hal yang seperti ini nih yang bikin sebenarnya lama, apalagi kalau dia swap. Terus body yang dia pilih, body yang nggak common misalnya, body yang langka-langka gitu ya. Ya seperti misalnya GTR atau Supra gini, ini kan kita butuh waktu buat order parts ya. Nggak mungkin ready di Indonesia gitu. Nah, yang lamanya itu di situ. Setiap beli parts itu butuh waktu lama. Begitu partsnya datang, kita bangun lagi, stepnya jalan lagi. Nih, ntar ketemu lagi, ya kemarin lupa beli, baru ketahuan kurang ini juga, beli lagi gitu. Nah, kalau mobil yang spesifik, mobil balap gitu ya, itu secepat-cepatnya kita bisa bangun 3 bulan, selama-lamanya setahun lah. Tergantung tingkat kesulitan mobilnya itu sendiri sama speknya juga. Ini termasuk, lamanya itu termasuk setelah kita tes juga sebenarnya. Jadi bukan mobil jadi langsung pakai, enggak. Soalnya mobil dari jadi sampai beneran bisa dipakai, itu masih ada lagi sebenarnya. 1-2 bulanan lagi tuh tambahan. Buat kita cek beneran overheat nggak, masih ada yang bocor atau enggak gitu. Atau mobilnya cukup reliable atau enggak gitu. Jadi ya antara 3 sampai 1 tahun lah. Pesan, be realistic aja. Kita punya budget, kita punya keperluan. Maunya apa, budgetnya berapa, nanti kita bikinin plan build-nya seperti apa, timeline-nya seperti apa gitu. Ya udah kita jalanin. Tapi yang paling penting itu realistik dulu. Jadi banyak juga yang datang ke bengkel itu kayak, saya pengen mobil saya itu 1000 HP, tapi tetap irit. Ini kan sesuatu yang sebenarnya nggak bakal tercapai selama kita masih tinggal di bumi gitu ya. Ada hukum fisika yang menghalangi itulah gitu. Sama satu lagi, selain realistis, kitanya sendiri pun yang memiliki mobil itu secara teknis pun juga harus ngerti sebenarnya. Jadi jangan cuman dari info kata teman-teman atau kata forum. Memang kitanya tuh harus paham sebenarnya sebelum kita berani memodifikasi mobil, kita harus paham dulu mobil gitu. Nah itu jadi menurut saya 2 itulah yang paling penting. Jadi itulah hasil karya seni dari bengkel AHT Garage. Selalu ngebuat mobil yang proper sesuai peruntukannya, yaitu performa tinggi dan durability. Kalau kalian tertarik ingin bangun mobil balap, bisa banget nih ke sini.